Bang Syahgada paham siapa yang dimaksud? Ya saya nggak tahu ya. Jadi terima kasih. Saya ini kan di penjara berkali-kali nih. Di zaman Soeharto sama zaman Jokowi. Ya jadi kalau bicara soal pengorbanan untuk demokrasi ya, saya ini udah makan asam garam. Dan saya mengenal Anies Baswedan itu tahun 92. Ketika Anies itu menjadi ketua Senat mahasiswa UGM, Universitas Gadjah Mada. Pertama kampusnya adalah kampus seperti kampus saya dan Sujiwo Tejo, ITB ya. Itu kampusnya bukan kampus Katolik, bukan kampus Kristen dan lain-lain. Jadi udah kampus yang plural. Dan Anies berhasil jadi ketua di antara orang plural di sana. Dan saya di ITB adalah salah satu pimpinan mahasiswa di Student Center. Artinya saya tidak mungkin masuk pada perangkap politik identitas. Jadi saya yakin Anies tidak di situ. Saya nggak tahu beliau mau nembaknya kemana. Yang kedua, soal bokep ya, yang udah diungkap oleh Noel dan adiknya Prabowo, itu justru integritas. Saya nggak persoalkan, Anies nggak pernah mempersoalkan itu, tapi karena udah muncul dalam topik ini, saya beritahu baru-baru ini. Bokep itu apa sih Bang? Film porno itu, yang senang film porno ini. Ya saya tahu baru-baru ini, Perdana Menteri di Swedia mengundurkan diri. Perempuan, gara-gara ketahuan lagi pesta di saat COVID, ya pesta-pesta yang agak dianggap glamor dan sensual. Sebelum itu kita tahu, Bill Clinton di impeachment di Amerika hanya gara-gara isu dia dengan Monica Lewinsky melakukan suatu hubungan oral seks di istana Presiden Amerika. Padahal Amerika itu orang paling liberal di dunia ini. Swedia termasuk paling liberal, tapi biasa aja. Maksud saya orang menilai, kalau misalkan yang diungkapkan oleh Bung Noel tadi, silakan rakyat menilai, silakan aja. Rakyat boleh juga punya pemimpin yang senang nonton film bokep, nggak ada masalah. Tapi hembusan itu tidak substansial Bang, itu hanya cetek, hanya di permukaan saja. Manusia itu bukan, preferensi itu dua. Satu preferensi yang menyangkut dengan personality namanya, ya psikologis. Satu yang disebut kinerja tadi. Makanya Anies Baswedan pada saat tanggal 20 dan 21 Mei kemarin pada Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Reformasi, dia memancing kepada Ganjar Pranowo dan lainnya itu, mari kita adu gagasan. Jangan cuman kita lomba lari kemudian memposting pencitraan. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah mengajak Pak Ganjar masuk ke politik gagasan. Bukan bilang bokep, Anies nggak ada pernah menyinggung itu. Yang menyinggung itu adiknya Prabowo kan, bukan Anies. Nah, maksud saya itu Anies yang mengajak ini. Kenapa? Karena kan kita udah tahu sekarang bahwa calon di 3. Calon yang didukung oleh Megawati itu adalah Ganjar Pranowo. Calon yang didukung oleh Jokowi itu sekarang udah 99% adalah Prabowo. Jokowi kan PDI Perjuangan juga, Pak. Ya nggak tahu, pokoknya sekarang itu yang saya tahu dari orang-orang dalam Gerindra itu udah pada di sana semua. Ini pernyataan ya, pribadi. Pribadi, tapi bahwa kita lihat keluarganya Jokowi mempertemukan Prabowo dengan seluruh tim ses relawan Jokowi Gibran, itu kan sudah bukti bahwa Jokowi sudah 99% mendukung Prabowo. Dibantah kemarin oleh PDI Perjuangan. Ya silakan PDI, nggak apa-apa. Ini maksudnya ini persepsi publik. Sebentar. Singkat Bang, selesaikan. Yang ketiga adalah, ya ini kita sudah melihat ada Ganjar, ada Anies. Ya, Anies ini masih mengalami gangguan-gangguan. Tentunya gangguan-gangguan yang kita udah sama-sama tahu. Enggak, apa itu Bang? Dijabarkan. Ya, satu gangguan dari misalkan Demokrat ini berusaha diambil alih oleh Muldoko. Ya, sampai sekarang masuk ke Mahkamah Agung. Yang kedua ini kasus Johnny Plate. Johnny Plate ini terus terang aja kalau kita bongkar, hari ini Kompas sudah mengumumkan, udah masuk di kompas.com saya baca tadi, beberapa partai kemungkinan besar terlibat dalam korupsi Johnny Plate ini. Dan Surya Paloh minta dibuka. Ya, itu Project 20 2001. 2021 2022. Sebelum Anies dicalonkan Nasdem. Mahfud MD menegaskan itu murni proses hukum, Bang Syahganda. Tidak ada politisasi. Iya, itu kan Mahfud MD. Mahfud MD kan selalu begitu, ngungkap tapi nggak jelas. Ya misalkan Mahfud MD mengungkap 349 triliun korupsi. Tapi siapa yang diperiksa? Harusnya kan Menteri Keuangan dong diperiksa. Itu menggoyang Anies menurut Anda? Apanya? Itu menggoyang Anies. Bukan, maksudnya ketika Johnny Plate ini, ya Johnny Plate itu etikanya harusnya
Jokowi itu memberhentikan dulu dia sebagai pembantu presiden. Karena posisi Joni Plate bukan orang partai dalam konteks dia dituduh korupsi di situ, tapi adalah pembantu presiden Republik Indonesia. Ini tahun 2023 loh, belum pergantian presiden. Oleh karenanya harusnya diberhentikan, etikanya baru dia ditangkap dan lain-lain. Ini kan sekarang dikait-kaitkan oleh netizen dan lain dikerjain seolah-olah Anies. Maksud saya, ini terlepas dari urusan Ganjar dan Prabowo, udahlah kita sahkan aja Republik Indonesia, nggak usah lagi kita coba-coba mengganggu Nasdem, coba-coba mengganggu Pak Muldoko, mengganggu Demokrat. Ini nggak ada kaitan dong dengan kelompok Ganjar dan ini cuma Jokowi. Jangan sampai ada kesan menyingkirkan Anies supaya dia tidak bisa bertarung dengan alasan apapun, ya nggak boleh disingkirkan. Kita maju 3 nih, adu gagasan, silakan rakyat. Kalau memang menang Anies, ikhlas aja dong. Berarti rakyat kita senang sama Bang Anies. Ansy harus klarifikasi, Bang. Harus diluruskan, Bang. Ya, saya menanggapi sedikit. Ini saya hormat nih sama senior saya, Bang Syahganda, ini pendahulu kita ya sebagai aktivis pro demokrasi begitu. Jadi tadi bicara soal tafsir, soal interpretasi. Ya, hermeneutik itu kan ada teks dan konteks. Kerap kali kita tafsir, ternyata tidak seperti itu. Jadi memang kemudian ini masih begitu banyak ruang untuk tafsir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya ingin menyampaikan, kalau bicara sejarah panjang Presiden Jokowi dan Ibu Mega dan PDI Perjuangan itu panjang sekali. Mulai dari Solo 2 kali, Jakarta 1 kali, 2 kali di pusat, Mas Bobi juga kami pasang badan, Mas Gibran. Jadi tidak semudah itu. Dan kami yakin Presiden Joko Widodo ini betul-betul sosok yang mengerti tentang perjalanan panjang ini. Tentang kesulitan bagaimana PDI Perjuangan betul-betul menyatu, mengusung, dan kemudian mengawal sampai pada ujung proses ini. Jadi ya silakan orang boleh menafsirkan, tetapi bagi kami Presiden Joko Widodo, Mas Gibran itu adalah kader PDI Perjuangan. Bahkan tadi Mas Gibran kan sempat ya, itu ketika ke DPP bertemu dengan Pak Hasto dan Pak Komar, itu mengatakan jelas sekali, beliau tegak lurus kepada arahan ketua umum. Ya, dan itu hal yang biasa. Ya, sebelum Mas Gibran, Mas Ganjar pernah dipanggil. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Loh, Pak Jokowi jelas pada saat deklarasi. Clear ya? Beliau datang, beliau hadir, kan begitu. Mas Gibran juga dipanggil, datang mengklarifikasi. Kemudian beliau bicara di publik. Nah, ini kan sebenarnya mungkin oleh kalangan tertentu yang ingin menjauhkan Ibu Mega dan Pak Jokowi atau Pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Tetapi sebenarnya kan poin satu adalah soal kesinambungan. Bang Syahganda tadi bicara soal kita perlu mengedepankan politik gagasan, setuju Abang. Tetapi kalau kami tidak semata di situ, tetapi politik kinerja. Itulah mengapa malam hari ini saya sudah datang dengan prestasi dan program kerja seorang Ganjar Pranowo. Kita masuk ke barang itu, ya, Bang. Kita bedah bersama tadi ketika dibuka pertama, para kandidat ya, Bang Ansy. Andro dan Maria itu bicara, ya, menyindir soal ada calon presiden yang bisanya lari-lari, cipika-cipiki. Saya ingin katakan, pemimpin itu harus merakyat. Ciri dari merakyat itu tidak berjarak dengan rakyat. Bukan berada di Menara Gading. Maka kalau Presiden Joko Widodo itu turun belusukan untuk melakukan belanja masalah, Mas Ganjar itu lari pagi, jogging, ketemu rakyat, cium bau keringat rakyat untuk mengetahui persoalan Meskipun rakyat. ada kamera di sekitarnya diunggah di media sosial? Loh, inilah digital demokrasi. Bagaimana kemudian ketika ada jalan yang lubang? Enggak, saya pikir gini, itu kan artifisial. Itu namanya kalau kaum eksistensialis selalu berpikir seperti Anda. Tapi orang esensialis, dia melihat ya apakah Ganjar itu kebijakannya pro rakyat atau enggak. Ganjar itu upah minimumnya itu terendah di Indonesia, 1,9 jutaan. Ini saya kasih tahu, ya. Pada saat kasus buruh krusial dulu, ya, undang-undang Omnibus Law, Anies menaikkan 5,1% upah buruh di Jakarta, Ganjar 0,87%. Itu nggak bisa dibantah. Ini kayak gini-gini, jangan kita bilang oh dekat cium tapi dia tindas. Nggak bisa. Ini harus langsung dijawab, tapi tahan dulu Bang. Ini kan Tahan dulu diarahkan Bang, ke biar saya. lebih komplit. Usai jeda, sesaat lagi pemirsa.